Kulum-kulum dikunyah-kunyah, Assalamualaikum semuanya. Halo, video ini merupakan ujian akhir semester salah satu mata kuliah yang saya ambil di semester 4, yaitu aplikasi komputer untuk matematika yang diampu oleh Bapak Dr. Andes Dedi Sopyan MPD. Nah, dalam video kali ini akan ada dua pembahasan materi. Yang pertama yaitu menentukan nilai optimum dalam permasalahan matematika mengenai program linear. Yang kedua yaitu menentukan penyelesaian dalam permasalahan matematika mengenai sistem persamaan linear dengan 5 variabel dan 5 persamaan. Semuanya akan kita bahas menggunakan aplikasi GeoGebra. Sebelum ke video tutorialnya, karena ada pepatah mengatakan bahwa tak kenal maka tak sayang, jadi izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Ulpah Ramawati dari program studi pendidikan matematika semester 4 tingkat 2 kelas A di Institut Pendidikan Indonesia Garut. Oke, langsung saja kita ke video tutorial pembahasan materi pertama, yaitu menentukan nilai optimum dalam permasalahan matematika mengenai program linear menggunakan aplikasi GeoGebra. Selamat menyaksikan! Teman-teman, perlu kalian ketahui bahwa program linear ini merupakan suatu metode matematika yang digunakan untuk memecahkan masalah yang berkaitan dengan optimasi linear. Jadi, program linear ini berhubungan dengan fungsi objektif. Nanti akan ada fungsi objektif, kita harus mencari nilai optimumnya. Nilai optimum ini ada dua. Yang pertama, nilai minimum dan juga nilai maksimum. Langkah-langkahnya, pertama kita buka terlebih dahulu aplikasi GeoGebra. Jika tampilannya sudah seperti ini, kita rapihkan terlebih dahulu grafiknya. Nah, kemudian di sini saya akan menuliskan permasalahannya. Caranya kita ke toolbar yang kedua terakhir, kita klik, lalu pilih teks. Kita klikkan pada grafik di mana saja. Maka akan muncul tampilan yang bertuliskan teks. Nah, di sini kita menuliskan permasalahannya. Permasalahannya yaitu tentukan nilai optimum fungsi objektif enter f x, y sama dengan 3x tambah 4y yang memenuhi enter x ditambah 2y lebih kecil dari atau sama dengan 8, 2x tambah y lebih kecil dari atau sama dengan 10, di mana x-nya lebih besar dari atau sama dengan 0 dan y-nya lebih besar dari atau sama dengan 0. Lalu titik. Jika sudah selesai, kita klik OK. Nah, untuk teks ini bisa kita edit. Caranya klik kanan, lalu pilih setting. Nah, di setting di sini saya akan membuat tulisannya di bold, lalu akan memberi warna. Tulisannya warna oranye, lalu backgroundnya warna abu. Kita close, sesuaikan. Nah, langkah selanjutnya kita ke input. Di input kita tuliskan persamaan dan pertidaksamaannya. Persamaannya f x, y sama dengan 3x tambah 4y. Kemudian enter. Pertidaksamaannya x tambah 2y lebih kecil atau sama dengan 8, lalu enter. Persamaan yang kedua, 2x tambah y lebih kecil atau sama dengan 10, lalu enter. Kemudian x lebih besar dari atau sama dengan 0, enter. Y lebih besar dari atau sama dengan 0, lalu enter.
Nah, di grafik kita sudah bisa melihat nih bahwa ini merupakan daerah penyelesaian. Tapi agar daerah penyelesaian ini terlihat lebih jelas, di input kita bisa tuliskan A, simbol dan yang ini, lalu B dan C dan D, lalu enter. Maka daerah penyelesaiannya sudah terlihat jelas, yaitu yang berwarna ungu. Sini saya akan mengubahnya jadi warna oranye. Nah, kemudian di input kita tuliskan lagi. Yang tadinya pertidaksamaan kita tulis persamaan. X tambah 2Y sama dengan 8. Kemudian 2X tambah Y sama dengan 10. X sama dengan 0. Enter. Y sama dengan 0. Enter. Nah, langkah selanjutnya kita akan menentukan titik-titik dari daerah penyelesaian ini. Kita ke toolbar yang kedua. Setelah diklik, kita pilih intersect. Kita klikkan titik pojok daerah penyelesaian. Kita klikkan lagi. Terakhir. Nah, di sini akan ada titik A, B, C, D dari daerah penyelesaian. Selanjutnya kita akan mencari nilai optimumnya. Untuk mencari nilai optimum di aplikasi GeoGebra kita ada dua cara. Cara yang pertama, cara sederhana, di input kita tinggal tuliskan NA sama dengan, tuliskan persamaannya yang tadi 3X tambah 4. Tapi ketika menuliskannya, kita dalam kurung menuliskan titiknya. Kita karena A dulu, jadi NA sama dengan 3X dalam kurung A ditambah 4Y dalam kurung A. Lalu enter. Yang kedua, NB sama dengan 3X dalam kurung B ditambah 4Y dalam kurung B, lalu enter. Sekarang NC sama dengan 3X dalam kurung C ditambah 4Y dalam kurung C. Yang terakhir ND sama dengan 3X dalam kurung D ditambah 4Y dalam kurung D, lalu enter. Nah, untuk tulisan NA, NB, NC, ND ini ada nilai optimum. Di sini untuk nilai NA 16, nilai NB 20, nilai NC 15, dan nilai ND 0. Jadi kita bisa menentukan dari sini bahwa nilai minimumnya itu ada di titik D, yaitu 0. Dan nilai maksimumnya berarti nilai yang terbesar yaitu ada di NB, yaitu di titik B dengan nilai 20. Nah, itu adalah cara sederhana. Kemudian misalkan kita mau ke cara yang lebih rinci. Kita kembalikan dulu sebentar. Kita delete dulu. Yang ini kita delete. Jika sudah di-delete, untuk cara yang lebih rinci kita ke simbol yang ini, kita klik, lalu ada tanda titik 3, kita klik lagi, kita pilih spreadsheet. Nah, di spreadsheet ini kita bisa menuliskan, sebentar, kita lebarkan dulu. Di sini saya tulis keterangannya titik optimum. Nah, kita bisa rapihkan, kita edit. Nah, jika sudah,
Di titik ini kita tuliskan, tadi kan ada titik A, B, C, D, kita tuliskan semua. Titik A, lalu enter. Titik B, lalu enter. Titik C, lalu enter. Titik D, lalu enter. Untuk menentukan nilai optimumnya, gampang saja, kita tinggal tuliskan F dalam kurung A, lalu enter. F dalam kurung B, lalu enter. F dalam kurung C, lalu enter, dan F dalam kurung D, lalu enter. Nah, teman-teman perlu kalian perhatikan bahwa ketika memasukkan di nilai optimum ini, kalian harus menuliskan F dalam kurung A, misal A-nya itu harus kapital ya. Nah, di sini akan sudah ada nilai-nilainya, kita bisa mengetahui bahwa nilai minimumnya yaitu di titik 0,0 yaitu D, dan nilai maksimumnya ada di titik 4,2 yaitu B. Di sini saya misalkan mau kasih tanda nih bahwa nilai optimumnya itu ini. Nah, di sini saya akan memberi tanda bahwa nilai minimumnya itu yang 0,0. Kita kasih warna. Color kita kasih warna hijau. Lalu di bold. Untuk nilai maksimumnya ini kita kasih warna merah lalu di bold. Ini dia cara menentukan nilai minimum dan juga maksimum dalam fungsi objektif. Itu dia video tutorial untuk menyelesaikan permasalahan matematika di materi yang pertama. Kita lanjut ke pembahasan materi yang kedua, yaitu menentukan penyelesaian dalam permasalahan matematika mengenai sistem persamaan linear dengan 5 variabel dan 5 persamaan. Tentunya kita akan menggunakan aplikasi GeoGebra. Selamat menyaksikan. Untuk menentukan penyelesaian dari permasalahan matematika mengenai sistem persamaan linear dengan 5 variabel dan 5 persamaan, saya akan menggunakan metode matriks. Di sini sudah ada permasalahan, yaitu ada 5 persamaan, di mana memuat 5 variabel. Yang pertama persamaannya 2A tambah B tambah C tambah D sama dengan 5. Persamaan yang kedua ada B tambah C tambah 3D tambah E sama dengan 3. Persamaan yang ketiga ada 4C tambah D tambah E tambah A sama dengan 2. Untuk persamaan yang keempat ada D tambah E tambah A tambah 2B sama dengan 0. Yang persamaan terakhir yaitu 5E tambah A tambah B tambah C sama dengan 6. Nah, langkah-langkahnya kita ke pojok kanan atas. Di sini ada 3 garis sejajar. Kita klik. Lalu kita akan menghilangkan centang pada grafik dan memunculkan centang pada spreadsheet. Jika tampilannya sudah seperti ini, di sini ada 4 toolbar dan di sini juga ada kolom Excel, seperti kolom Excel. Kemudian kita tuliskan masing-masing koefisien dari kelima persamaan. Untuk persamaan yang pertama, koefisien dari A yaitu 2, lalu B-nya 1, C-nya 1, D-nya 1, E-nya 0, enter. Persamaan yang kedua, koefisien A-nya 0, lalu koefisien B-nya 1, koefisien C-nya 1, D-nya 3, dan E-nya 1. Lalu enter. Ke persamaan yang ketiga, 1, 0, 4, 1, 1, enter. Persamaan keempat, 1, 2, 0, 1, 1, enter. Dan persamaan terakhir 1, 1, 1, 0, 5, enter. Kemudian kita blok dari
kolom A sampai kolom E. Kita pilih toolbar yang ketiga, lalu pilih matriks. Kita beri nama untuk matriks yang pertama yaitu A. Kemudian oke. Langkah selanjutnya kita akan menuliskan juga konstanta dari kelima persamaan. Untuk konstanta persamaan yang kelima yaitu 5, kemudian 3, 2, 0, dan 6. Enter. Sama, kita blok juga pada kolom G ini. Lalu ke toolbar yang ketiga, kita klik dan pilih matriks. Kita beri nama untuk matriks yang kedua yaitu B. Kemudian oke. Nah, setelah ada matriks A dan juga matriks B, kita akan langsung menentukan penyelesaian untuk mencari nilai A, B, C, D, dan E. Caranya di input, kita ketikkan nilai A, B, C, D, E sama dengan invert. Kita pilih inverse matrix. Kita klik. Untuk matriksnya kita tulis A, lalu B, kemudian enter. Di sini ada sebuah matriks. Di sini itu ini nilai A, ini nilai B, ini nilai C, ini nilai D, dan ini nilai E. Jadi dapat disimpulkan bahwa nilai A sama dengan 4,02, untuk nilai B negatif 3,88, untuk nilai C negatif 1,44, nilai D 2,29, nilai E 1,46. Kita bisa membuktikan nih dari nilai yang sudah kita dapat. Kita tinggal menjumlahkan saja sesuai persamaan yang tadi. Kan persamaan yang pertama itu 2A tambah B tambah C tambah D sama dengan 5. Berarti hasil dari penjumlahan 2A tambah B tambah C tambah D itu harus sama dengan 5. Kita tinggal kalikan saja. Untuk nilai A-nya itu kan 4,02, berarti dikali 2 karena koefisiennya 2, ditambah negatif 3,88 ditambah negatif 1,44, lalu ditambah 2,29. Nah, nanti hasilnya itu akan mendekati ke 5. Selesai. Akhirnya kita sudah menyelesaikan permasalahan matematika dari dua materi ini menggunakan aplikasi GeoGebra. Harapan saya semoga kalian bisa memanfaatkan materi ini dan juga bisa memanfaatkan teknologi canggih di bidang pendidikan ini. Terima kasih sudah menonton. Terima kasih juga kepada Bapak Dr. Andes Dedi Sopian MPD yang telah mempersilahkan saya untuk membuat video ini. Dari saya dicukupkan sekian. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi.